Ada fakta lain juga bahwa menurut Mas Anang Mbak Ashanti ini adalah sebagai jembatan pemersatu keluarga, benar Mas Anang? Yes, saya nggak bisa nutupin apa-apa dengan peristiwanya dengan KD. Dia hebat, dia yang menyatukan ini semua. Bagaimana Azriel harus dekat dengan ibunya. Dia bisa mengartikan dengan lugas bahwa Azriel, aku tuh ibu penerus kamu, ibu aslimu di sana. Kamu harus juga ke sana. Kedekatan sekarang Aurel juga sama. Dia yang bisa men-trigger. Karena itulah tidak nyamannya perpisahan itu. Saya yang memulai, saya nggak mau dia tersinggung. Nggak mau saya mendikte anak saya untuk begitu. Yang hebatnya bahwa dia yang mengerti untuk merampungkan itu. Ya, saya selalu bersyukur bahwa Allah benar persis seperti doanya Aurel sama Azriel zaman itu. Yang dia nangis, yang dia minta, mudah-mudahan dapat ayah atau pipi, itu kan manggilnya pipi ke saya. Supaya pipi gak sendirian, supaya pipi ditemenin. Di depan dan di belakang layar, kedua sosok ini memang genuine. Itu terasa begitu di pemirsa, dan sampai anak-anaknya gede pun juga kita melihat bagaimana perubahan karakter anak-anak yang sangat hangat, yang kemudian saling sayang, itu juga terlihat ya di adik-adik yang sampai sekarang. Tapi dengan pola parenting yang di era sekarang ini sudah sangat langka ya, mendapatkan dua sosok yang sebenarnya kita tahu benar nggak ternyata memiliki pola yang berbeda. Terus siapa yang kadang menjadi rem, siapa yang menjadi gas, dan bagaimana memadupadankan fungsi rem dan gas itu, Mbak Ashanti? Kalau dari aku pribadi ya, mungkin kalau parenting ya, kalau tadi yang Mas Anang bilang tentang tadi, itu semua juga bukan karena faktor aku ya yang tiba-tiba menjadi mendamaikan semua tuh, enggak. Dulu kita di awal-awal juga ada masa yang tidak seperti sekarang ya gitu. Baru kita beberapa tahun terakhir terus Aurel menikah, ada cucu. Akhirnya kita semua tuh jadi menyatu lagi gitu, tambah menyatu gitu. Jadi kalau dibilang aku adalah faktor yang menyatukan tuh sebenarnya nggak gitu. Semuanya akhirnya menurunkan egonya demi kebersamaan keluarga ini, dan ada cucu-cucu juga kan gitu. Nah, tadi kalau menjawab parenting, mungkin aku tuh mendidik anak-anak itu lebih ke didikan VOC kalau sekarang bahasanya ya. Kalau Mas Anang memang sama anak nggak pernah marah, manjain. Nah, aku tuh ke anak ya sampai hari ini anak-anak tuh nggak punya sosial media. Jadi sosial medianya tuh aku yang handle. Stresnya adalah kalau dia di lingkungan yang semua teman-temannya udah pakai, bahkan dia juga nggak main Roblox, nggak main game kayak gitu-gitu anakku. Mereka hanya boleh main gadget itu di Sabtu Minggu, dan kalau Arsya hanya boleh main bola atau yang memang kita main catur. Kita lihat catur. Jadi mereka lebih banyak bermain. Dua-duanya main catur. Main monopoli lah di rumah, main catur. Jadi aku memang galak banget kalau sama anak tuh agak tegas. Dan itu dari Aurel Jial zaman dulu juga kayak gitu. Jadi Aurel jam 10, jam 11 belum pulang, waktu umur 16-17 aku tuh yang kalau dia enggak, udahlah nggak apa-apa, anak muda gitu. You are really amazing woman sih. Kang Maman? Pendidikan itu untuk mendidik generasi ya. Dan itu dapat betul gitu. Dan saya membayangkan bagaimana Ashanti tidak cuma melindungi anak sendiri, tapi berteriak keras ketika ada anak orang yang dibully, yang mengalami pelecehan seksual, dan betul-betul ingin memperjuangkan itu. Dasarnya pribadi atau memang nggak mau melihat ada anak yang dilecehkan? Dulu saya nggak berani menceritakan ini ya, gitu. Karena menurut aku ya aib juga ya, itu juga kayak kesakitan aku yang aku bertahun-tahun simpan gitu. Tapi semenjak aku udah konseling, udah melakukan pengobatan gitu, aku juga pernah menjadi korban dari dilecehkan oleh ayah sambung aku dulu waktu aku masih kecil. Walaupun bukan nggak sampai yang mungkin jauh gitu, tapi ada hal yang menurut aku luka dan sakit itu yang sekarang aku mungkin kalau dulu ngomong gemeter gitu ya, kalau sekarang aku udah dengan santai untuk ngomongin ini, karena menurut aku harus share ini ke orang-orang untuk berani speak up, karena aku menyimpan ini baru aku ceritain ini 2 tahun lalu ibaratnya gitu. Karena aku malu, aku nggak mau ngomong ke mamaku, takut mamaku nanti pisah gara-gara aku, dan banyak hal lah gitu. Jadi sekarang aku di titik yang aku ingin orang-orang untuk berani untuk speak up, untuk ngomong, karena ini luka itu menghasilkan
aku nanti saat aku dewasa, untungnya aku bisa gini. Karena aku tahu untuk orang yang pernah dilecehkan atau korban kekerasan atau apapun itu akan tumbuh menjadi anak yang seperti apa, aku tuh tahu gitu. Tapi aku bisa sekarang survive dan bisa kayak gini tuh suatu hal yang menurut aku, wah Tuhan itu sayang banget sama aku. Monster-monster di generasi ke depan itu diciptakan tuh dari rumah. Baru lingkungan tuh nomor 2. Jadi orang tua kalau emang nggak siap punya anak, jangan punya anak. Karena nggak semudah itu kamu punya, bukan banyak, ya memang katanya punya banyak anak banyak rezeki ya, tapi kamu hanya menciptakan masa depan generasi-generasi yang nanti ya akan seperti apa udah kelihatan kan sekarang banyak kan. Jadi aku ke depan aku ingin memperjuangkan ini dan sangat harus memperjuangkan ini karena memang aku ya pernah merasakan juga dan aku nggak pengen itu terjadi ya di masa yang akan datang lah gitu. Penasaran kalau Mas Anang dan Mbak Ashanty itu kalau berantem siapa sih yang menang biasanya? Dialah. Enggak, kita nggak ada menang-menangan lah. Iya, Kita maksudnya kayak- ya, Saya mungkin pusing lebih- lah kalau di rumah datang terus gak diperengutin, gak disapa. Ya terus tidurnya ngadep ke sini lah. Kita harus tes chemistry ya. Dari Betul, tadi betul. kan pasangan ini dari awal sampai sekarang tuh kayak sempurna banget hidupnya, sweet lovely dovey gitu ya. Teman-teman mungkin ada Oh, ini. properti ya. Oke. Nah, Ini pasti nggak benar. oke. ini. Pertanyaannya dari nanti kita akan tampilkan di layar LED, boleh nanti jawabannya dituliskan ya. Yang pertama, pertanyaan pertama. Apa jenis kopi favorit Anang, Mbak Ashanty? Tulis aja ya, jangan diperlihatkan. Ya. Oke, kita langsung buka aja jawaban yang pertama. Mbak Ashanty boleh Americano. dikasih lihat ke kamera. Apa itu jawabannya? Americano. Mont Blanc. Mont Blanc. Kan dia Sama ya? Oke, chemistry-nya sama. Memang tergantung ini kok, tergantung coffee shopnya kok. Ada Americano, ada Montblanc. Tenang. Tidak ada Tergantung pertikaian di sini. atasnya Ya. Oke, yang kedua. Apa bagian wajah Mas Anang yang paling disukai Ashanty? Nah, Mbak Ashanty juga tulis, oke? Saya suka semua yang saya punya. Oh, Mbak Ashanty Mbak coba. Ashanty. Bibir. Bibir. Bibirnya manis, Pak. Manis. Terus saya kan ditanyain juga kan pasti Mas Anang sukanya Ashanty apa? Gak ada yang saya tidak suka dari yang dia punya. Wah, ini manis di bibir memang benar. Pertanyaan ketiga. Apa comfort food Ashanty? Beda. Oke, tunjukkan jawabannya 3, 2, 1. Tunjukkan ke panelis. Jengkol, mie instan. Instant food, jengkol. Comfort food masih jengkol. Kan kamu suka makan yang kamu suka Beda kan? comfort food sama, oh ya udah oke. Tidak ada chemistry-nya pemirsa nampaknya. Kan saya Nggak bisa, bilang. mie instan pakai jengkol bisa. Aman. Oke. Aman. Saya selamatin pernikahan kalian ya. Next. Berapa ukuran sepatu Arsi? Dia pasti gak tahu. Oke, 3, 2, 1. Balikan 9. kertasnya. 3 tuh. Kalau Eropa, Bisa yuk, Eropa sih. Aman aku. Eropa, mau masuk Eropa. Eropa ya. Oke, next. Negara mana yang jadi destinasi pertama liburan keluarga? Ah, Ini kali Singapura? Swiss? Sama-sama S. masih benar Bun. Sama-sama S. Masih benar ini sama-sama. Karena kalau mau ke Swiss, transitnya Singapura. Masuk Mas, tenang. Next. Kan tergantung TV-nya Bun. Apa warna favorit Aurel Hermansyah? Ini agak susah dibantu nih Mas, coba. Kalau beda agak susah nih. Yuk. Oke, buka. 3, 2, 1. Akhirnya. Oke. Terakhir, biar nggak sepaneng nih. Apa lagu favorit Anang dan Ashanty yang selalu didengarkan kalau lagi bersama? Ditulis boleh? ini udah pasti salah, nggak sama Gak lagi. mungkin gak sama ini. Aduh, ini. Aduh, saya suka lagu saya sendiri lah. Dikasih kode. Dia apa? Dia pasti. Yeah. Jodohku. Gimana? Kayak gitu Mas. Nah, Jodohku. kita bikin jodohku yang kedua. Maunya ku dirimu hingga mati. Ku ingin bersamamu. Ini ikrarku. Jodohku
Maunya ku dirimu satu cinta hingga jauh memisah Aku dan kamu satu, saling mencinta. Rasa terima kasih apa yang Mas Ana ingin sampaikan kepada sosok Ashanty? Bahwa saya kepinginnya kalau saya nanti di ujung umur saya dipeluk sama dia. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.